Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana dari kelas MN20F. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya aktivitas ialah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Dasar-dasar perilaku biaya. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah, artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas tersebut berubah. Oke, lanjut yang kedua tentang biaya variabel. Biaya ini merupakan biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Nah, sekarang yang terakhir yaitu biaya campuran. Apa itu biaya campuran? Biaya ini merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilakunya. Yang pertama yaitu batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run, semua biaya ialah variabel. Dalam jangka waktu pendek atau short run, paling tidak satu biaya ialah tetap. Yang kedua yaitu sumber daya dan ukuran keluaran. Yang dimaksud dengan sumber daya dan ukuran keluaran merupakan setiap aktivitas yang memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya ini dapat meliputi bahan baku, energi ataupun bahan bakar, tenaga kerja, dan juga modal. Model perilaku biaya yaitu merupakan masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal yang digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Pemisahan biaya campuran. Oke, yang pertama merupakan metode tinggi rendah atau suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yang dimana titik ini merupakan titik tinggi ataupun titik rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Selanjutnya merupakan metode scatter plot. Nah, apa itu metode scatter plot? Metode ini merupakan suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Nah, yang ketiga merupakan metode kuadrat terkecil. Apa itu metode kuadrat terkecil? Metode ini merupakan metode yang menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai kedekatan keseluruhan. Oke, yang terakhir atau yang nomor 4 merupakan penggunaan program regresi. Apa itu merupakan penggunaan program regresi? Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Dan penilaian manajerial. Yang pertama, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua, manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Yang terakhir, manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik.